pakai pandangan silakan. Ada Bapak kalian dari ujung sana, Pak Kris, ada sesuatu yang disampaikan Pak Supi? Ada Pak Ron? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang berbahagia. Kaitannya sebetulnya mungkin untuk senjata itu kapan-kapan kita asesor perlu kantor karena ada tempat-tempat atau posisi-posisi yang sebetulnya itu susah diukur. Di sisi lain kalau susah diukur itu bisa diatur, bisa dianggap masuk. Kenapa admin itu bisa memberikan nilai yang tegas? Karena ukuran-ukuran di sana itu penilaiannya sudah tidak ada yang diukur itu kemudian sambal itu ada tapi tidak tahu dan seimbang antara toleransi umum khusus dan usul itu seimbang sehingga untuk mendapatkan jobsit yang seimbang itu kelihatannya mereka juga risetnya tidak singkat. Silakan dari umum kemudian dijadikan dua Wonosari jobsit kemudian untuk penilaian ya masih ada beberapa tempat yang menurut syukur lima itu kan tidak mudah atau ukuran 11 yang ukur lebarnya panjangnya itu karena dicampur terus jangka salurnya ya itu saja Pak sekalian terkait dengan anggota utama di Terima kasih Pak Nur atas masukannya pada kita semuanya. Mungkin bapak-bapak sekalian sudah menyadari dan menemukan memang dalam MUK yang kita laksanakan itu ada beberapa titik kelemahan. Benar apa yang disampaikan Pak Nur tadi terkait dengan khususnya yang soal uji praktek untuk teknik bubut konvensional. Itu ada beberapa yang memang perlu kita perbaiki di waktu yang akan datang. Yang pertama kesalahannya itu pada diameter bahan yang digunakan. Diameter bahan yang digunakan dalam gambar itu tertulis 3/4 inci. Harusnya itu di atas itu. Harusnya itu di atas itu. Sehingga 3/4 itu belum ada 20. Maka itu di atasnya, harus di atasnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah panjang lir. Nah, panjang lir itu kan ujung yang terakhir itu tidak mungkin lurus mesin ring. Nah itu yang jadi bias di situ mungkin untuk fleksibilitas di waktu yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah pada sudut miring 5 derajat. Sudut miring 5 derajat itu tidak ada satu alat ukur pun di tempat kita yang mampu mengukur di situ. Karena sudutnya memang hanya pendek. Nah, sehingga ya saya masuk. Lain aja itu seperti itu. Kemudian ada beberapa titik kecil yang lain, termasuk di dalamnya adalah belum sinkron antara form penilaian dengan gambarnya. Di gambarnya itu takaran yang diminta adalah N7, tetapi yang di form penilaian masih N8. Sehingga kalau di tempat kami itu yang N8 itu kita minta dikorek, kemudian ditambahkan di depannya. Itu seperti itu. Kesalahan-kesalahan itu yang nanti akan kita jadikan bahan untuk evaluasi untuk perbaikan modul ajar atau modul ajar MUK di waktu yang akan datang. Mudah-mudahan nanti biasanya bersama-sama di tingkat sekolah yang kita mencermati itu, kemudian bagian-bagian yang kurang kita perbaiki. Saya kira demikian. Ini dari Bapak yang lain. Ada yang satu ini. Saya Pak Pras, jadi menanyakan kita rencana minggu depan itu sudah mengajukan dangdut ke NSP karena memang sekarang ini waktunya itu dibatasi sekali ya. Mudah-mudahan belum
berlakukan aturan yang baru 5 hari setelah selesai itu harus sudah mengajukan jangkau Pak. Sementara kita tanggal 19 kemarin sudah selesai. Lalu nah untuk pengajuan belangko itu kan data-datanya harus lengkap, betul itu lengkap. NIK kurang sak digit saja nggak mau. Nah, ini nanti juga minta tolong kepada kita nanti juga bergerak. Saya juga bagian dari TUK gitu ya. Pengisian Google Form kita belum ngecek secara keseluruhan ya Pak ya. Memang sudah ada personil dari LSP yang kita tugasi untuk ngecek di Google Form itu Pak. Tapi sampai sekarang belum laporan. Jadi nanti ketika ada ATSI yang sudah mengisi Google Form, nanti kita minta bantuan bareng-bareng Pak. Tanpa itu kita nggak bisa memastikan permohonan bantuan ke itu apa? Jadi, terima kasih Pak Darman. Kemarin begitu dari LSP itu menginstruksikan pada khususnya wali kelas itu sudah kita kita sebarluaskan lagi ke anak-anak, mudah-mudahan segera direspon untuk mengisi Google Form bagi yang belum, karena khususnya yang siswa kami di 12 TM1 itu ada 3 anak yang belum mengisi, itu sudah kita cek ulang, mudah-mudahan sudah ada progres mengisi sehingga proses pengasuhan belangko tidak dapat sekarang. Terima kasih. Yang lain? Jangan lupa itu yang Google Form-nya harus sudah dilengkapi. Yang orang-orang itu, nah itu maksudnya sudah masuk kan, sudah akan bersihkan anaknya lah. Sudah kelas lalu PKM mau sombong Pak Pur tak lalu ya tak WA nih kok siapa nih sing kompeten lah, sing orang kompeten kita enggak nanti. Oh, aku tak ngerti ketua. Iya, iya semuanya. Kan ketua nanti. nganunya lho link Google Form Pak Lanman, link Google-nya diminta lagi. Teman saya kemarin itu cuma saya cek cuma satu yang belum itu di Marita, yang mana saya kemarin langsung saya jadikan ke Marita dan dia langsung isi di buktinya. Ini saya ikan. sing loro kowe kursi jiku ya kalian TKM Data yang dimasuk ya, yaitu data yang ini sing terkait tak ngomong itu dari Jackson pas nama sapa sing TKM Pak juga jabatan lebih ya. Di antara dua ini. sing ya Beda. Ini kita mau mengadakan budaya 5R. Kita suatu sukses bawa bagi maksudnya sudah berusaha kemudian dibawa itu ya ini dicek kemudian nanti sudah ada desain alatnya di foto yang lain kemudian kalau sudah selesai ditunjukkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita berdoa. Siap berdekat. Mari kita berdoa dengan menundukkan kepala kita. Berdoa mulai. Doa cukup. Baik, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang budaya kerja. Kita mengenal budaya kerja. Yang pertama adalah 5S. Apa itu? Senyum, sabar, selamat, santun. Jadi kalau kita mengenal 5S itu, kita akan mudah bergaul dengan yang lain. Baik budaya, maupun data. Dalam karir itu penting. Sepandai-pandainya anak buah, kalau dia itu tidak pandai bergaul dengan atasannya, dia susah dipromosikan. Sepandai-pandainya teman sebaya, kalau dia itu tidak pandai bergaul dengan teman sebayanya, ya orang sanggup untuk bergaul dengannya. Ya. Dan itu adalah soft skill. Soft skill itu adalah kemampuan yang harus ada ditanamkan dalam diri kita. Yang kedua adalah 5R. 5R itu apa? Iya. Dibaca. Ini sebetulnya budaya kerja yang umum, ya. Tapi kemudian dipopulerkan oleh Jepang. Jepang itu sebuah bangsa yang warganya itu nggak punya peraturan maut-maut. Ya. Jadi ya 90% warga Jepang itu kalau ada peraturan maut. Sehingga itu yang menyebabkan mereka itu berbeda dari bangsa yang lain. Contohnya, kalian hobi sepak bola, nonton atau hobi main? Ada yang hobi main, ya, itu dua komunitas yang berbeda. Hobi nonton sepak bola dan hobi main sepak bola itu beda. Apa kebiasaan supporter Jepang kalau setelah masuk stadion? Nah, dia bawa masing-masing itu dibawai kresek, ya toh, gede itu. Setelah selesai mereka nggak langsung pulang. Tadi apa? Sampai begitu. Ya, budaya itu juga harus dibangun. Kalau kita memiliki kesadaran yang sama, kita juga akan ya. Ini namanya budaya nggak bisa sendiri. Ya. Kamu baik sendiri, yang lain nggak baik, itu tidak akan. Budaya itu kalau dilakukan bersama, makanya ini kita tempel supaya mudah dilihat, supaya bisa saling mengingatkan. Tapi yang lebih penting adalah dilakukan, gitu ya. Nanti setelah ini handphone seperti biasa dimasukkan dalam box, ini sebagai komitmen tanggung jawab kita. Karena tidak mudah kok. Tidak pegang handphone saat ada di kantong itu, ya. Apalagi nunggu antrian mesin, apalagi baru benar pikirannya, ya loh. Atau tadi kalah, harus mabar, ya loh. Jadi kita kondisikan, karena saat mengkondisikan itu adalah ya saat sekarang ini, saat kalian di sekolah. Karena setelah tidak sekolah, kalian yang akan dikondisikan oleh keadaan. Maksudnya gimana? Maksudnya banyak keluarga baru itu bermasalah gara-gara suaminya atau istrinya itu lebih. Ya. Setelah ini nanti karena saya nanti set ya, langsung berikan gitu. Jadi satu ini tidak ada satu ini gitu, set gitu ya. Jadi ini untuk warung. Kayak begitu ya.